Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan menyampaikan 3 amalan pokok yang harus kita tingkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas di bulan Ramadan ini. Nah, ini juga disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam salah satu videonya. Nah, apa saja 3 amalan pokok tersebut? Yang pertama, meningkatkan sholat kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, secara kuantitas, di samping sholat wajib yang 5 waktu itu, kalau bisa di bulan Ramadan ini kita upayakan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lewatkan ya sholat-sholat sunnah ini, mulai dari sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Nah, di bulan Ramadan ini kita jaga, di samping menjaga sholat wajib itu, juga kita jaga sholat-sholat sunnah tersebut. Nah, kemudian secara kualitas juga sholat kita harus kita tingkatkan, supaya sholat kita itu punya kesan ya di dalam jiwa kita, berbekas di dalam jiwa kita. Nah, sholat yang berbekas inilah dia nanti akan berfungsi mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, biasanya orang-orang yang sholatnya tidak berkesan, sholatnya tidak berbekas dalam jiwa mereka, itu karena 2 faktor. Faktor yang pertama, mereka tidak memahami dengan baik tata cara sholat itu, sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam kesempatan Ramadan ini, mari kita perbaiki tata cara sholat kita, mulai dari takbir sampai dengan salam. Bacaan-bacaannya juga jangan sampai keliru dalam membacanya saat kita melakukan gerakan-gerakan sholat itu. Nah, faktor yang kedua, kenapa sholat kita tidak berbekas, tidak berkesan di dalam jiwa kita, adalah karena kita tidak memahami dengan baik apa yang kita baca di dalam sholat itu. Nah, sehingga kita tidak bisa menghayati sholat itu dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak paham apa yang kita baca di dalam sholat itu. Nah, di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk memahami bacaan-bacaan yang terkandung di dalam sholat itu. Nanti kalau sudah paham, nah, sholat kita akan lebih mudah ya untuk kita hayati. Nah, dengan begini maka kualitas sholat kita akan meningkat. Dan secara fungsional, insya Allah dia akan berfungsi ya, mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang pertama yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ya, tingkatkan sholat kita baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang kedua, meningkatkan infak. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, kedermawanannya beliau itu melebihi kedermawanannya beliau di bulan-bulan selain Ramadan. Nah, kemudian beliau juga menganjurkan kepada para sahabat untuk berinfak, ya, meningkatkan infaknya di bulan Ramadan. Nah, ini juga menjadi pesan buat kita supaya gemar berinfak di bulan Ramadan ini. Ya, kalau bisa secara istiqomah kita persiapkan khusus infak di bulan Ramadan ini. Tidak masalah kecil, yang penting kita bisa istiqomah sampai dengan akhir Ramadan. Nah, syukur-syukur bisa berlanjut di bulan-bulan lainnya. Nah, ini yang kedua yang mesti kita tingkatkan ya. Jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan ini kita lewati tanpa berinfak
ya, dengan apapun yang kita miliki ya, tidak harus berupa uang, harta. Nah, infak juga bisa dengan makanan atau dengan sesuatu yang punya nilai manfaatnya untuk kita bagikan kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita tingkatkan adalah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Nah, kita tahu bahwa Quran ini turun di bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an, ya, sehingga disebut dengan syahrul Quran. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam hal interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, Ustadz Adi Hidayat membaginya dua. Ada yang qiraah, ada yang tilawah. Kalau qiraah ini hanya membaca saja, ya, tanpa disertai dengan pemahaman. Tapi berbeda dengan tilawah. Kalau tilawah tidak hanya sekedar membaca, tapi diikut sertakan juga dengan upaya untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Nah, kita bisa mendekati Al-Quran dengan dua cara ini. Kalau kita belum sampai kepada level memahami Al-Quran, mungkin bisa kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran dengan qiraahnya saja. Mungkin berat buat kita untuk memahami Quran. Nah, kita manfaatkan untuk memperbanyak bacaan Quran kita. Kalau bacaan Quran kita belum fasih, nah, bisa kita gunakan, kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, perbaiki tajwidnya, perbaiki makhrajnya, dan seterusnya, supaya bacaan Quran kita itu benar-benar fasih. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah fasih bacaan Qurannya, kita bisa tingkatkan ya level interaksi kita dengan Quran, mulai untuk memahami Al-Quran itu sendiri, ya, memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam setiap ayatnya. Ada beberapa cara untuk kita bisa memahami pesan-pesan Quran itu. Yang pertama, dengan membaca kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama, baik itu ulama-ulama internasional maupun ulama nasional, ya, ulama-ulama Nusantara kita. Bisa membaca misalnya kalau ulama Nusantara, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka atau tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran, ya, yang diampu oleh pakarnya, begitu ya. Nah, begitu cara kita untuk memahami pesan-pesan Al-Quran itu. Nah, ketika kita sudah memahami pesan-pesan Quran itu, maka mudah bagi kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah 3 amalan pokok, amalan utama yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini. Mulai dari meningkatkan sholat kita, meningkatkan infak, dan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.